Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kali pertama kita ngadain sharing session ya online ini. Sebetulnya ini saya ingin mengajak lagi teman-teman ini supaya komunitas ini bisa aktif kembali gitu kan. Ya tentunya sebetulnya lebih tepatnya kita ingin cari regenerasinya gitu loh supaya bisa terus berkembang karena sampai saat ini grup ini sudah lama vakum semenjak yang mas-mas yang mau berbicara ini nanti sudah pada lulus ini, setelah itu sudah sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau melanjutkan gitu ya. Saya berharap nanti dengan adanya ini kita mulai lagi lah. Nah, ini teman-teman ini yang sudah lulus dari Pelita Bangsa ini nanti akan coba sharing bagaimana tentang PP Ghost gitu kan, pengalamannya bagaimana kita mengaktifkan ini nanti gitu kan ya, supaya nanti ada penerusnya gitu, harapannya supaya bisa berkembang. Nah sebetulnya wadah PB Ghost ini sendiri diawali dulu kan kita juga harapannya ingin mengembangkan komunitas ya berbasis open source, khususnya masih selama ini kita masih bahas tentang Linux gitu ya. Sebetulnya open source itu nggak terbatas dengan Linux saja, tetapi semua software gitu kan. Ya, kalau kita coding web misalnya, kita juga kan menggunakan open source gitu kan. Nah, makanya nanti kita akan dengarkan paparan dari teman-teman ini, dari Mas Safi, Mas Niko, dan Kang Arif gitu ya, nah, supaya kita bisa apa namanya ya bisa supaya kita bisa mendapatkan pencerahan gitu kan. Oke mungkin biar tidak terlalu lama langsung aja mungkin nanti Mas Safi atau Mas Niko dulu boleh lah, silakan aja langsung aja kita serahkan ke Mas Safi atau Mas Niko dan Kang Arif ya. Monggo Mas Arif atau Mas Niko atau Mas Safi bisa mulai aja. Kalau ada yang mau dipresentasikan boleh. Pak, terima kasih mungkin dulu. Untuk ya saya end dulu ini. Nah, nanti silakan. Ya, mungkin kalau ini boleh kalau mau dihidupkan kameranya juga boleh tuh Pak. Saya saling kenal. Kelihatan lah ya. Nah, kelihatan itu. Nah, baik, mau untuk pertama kali mungkin saya dulu ya presentasinya. Nah, oke, untuk pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafi'i. Saya asli dari Cirebon, gitu kan. Saya berkuliah di kampus tercinta Pelita Bangsa, lulus tahun 2020 tahun ini ya. Pengalaman kerja saya di beberapa perusahaan, mungkin saya nggak ngeliatin semua, cuma ini yang sekarang saya sedang kerjakan. Saya bekerja di Jakarta di PT Webpack.com menjadi Android developer, kemudian PT Cipta Tekno Mandiri itu saya freelance yang sekarang ada di Cikarang, kemudian saya sebagai trainer Android dan manajemen di Sekode itu Security Code and Development. Nah untuk komunitas itu saya sudah join di beberapa komunitas besar seperti Komit KB, mungkin kalau ada yang tahu yang komunitas IT Kerawang, Bekasi, mungkin ya. Kalau memang Bapak atau Ibu pernah bekerja di perusahaan industri di Cikarang atau sebagai mungkin ada yang tahu komunitas itu. Kemudian saya juga dulu waktu kuliah juga menjadi bukan pengurus ya, kayak sebenarnya kayak ikut teman gitu kan, ingin membangun komunitas gitu loh di kampus. Karena kan pas zaman saya kuliah itu semester 3 pengen gitu belajar lebih gitu kan, karena kan kalau cuma
kupu-kupu gitu kan, udah ngampus pulang itu kayak nggak ada ilmu gitu kan. Sayang juga gitu kan, kita udah capek kerja dan harus bayar uang kuliah gitu kan, terus nggak ada ilmu yang didapat gitu kan. Jadi sangat disayangkan sih sebenarnya gitu bagi saya gitu kan, karena saya kan ibaratnya anak rantau dan ingin belajar di kota orang gitu kan. Nah, kemudian saya juga ikut komunitas eksternal yaitu Sekode ini gitu kan, berdiri pada tahun 2017-an gitu kalau tidak salah ya. Jadi di PBGOS ini udah beberapa kali kita sering ini sih bikin kayak workshop. Dulu pertama kali tuh kayak workshop Linux fundamental pas tahun 2016 atau 2017 saya lupa, karena udah lama sih gitu. Terus saya juga ikut jadi panitia juga. Kemudian Expo ITE kalau mungkin tahu Mas atau Mbaknya yang dulu pernah ikutan, itu juga saya dulu jadi panitia di situ gitu kan. Tuh yang ada workshop Kali Linux-nya, kemudian ada tahun kemarin kalau nggak salah. Itu kemarin apa tahun kemarinnya lagi itu juga bikin workshop untuk Himatip, ngebahas tentang machine learning gitu atau data mining gitu kan. Oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang open source lebih ke Linux sih gitu kan. Karena saya juga sebetulnya pengguna Linux dan mohon maaf saya hari ini pakai laptop kantor dan menggunakan Windows gitu. Ya karena laptop saya harus diambil di Cirebon karena udah di sini, karena saya sekarang lagi di Cikarang gitu kan. Oke, mulai saja pengenalan Linux ya. Jadi apa itu Linux gitu kan? Linux itu sistem operasi berbasis free software dan open source yang menggunakan kernel Linux. Biasanya Linux dikemas dalam bentuk yang dikenal sebagai distro atau distribution gitu kan. Kalau orang distro itu apa? Bukan distro baju atau distro apalah gitu. Ya kalau disebutkan itu tuh distro gitu. OS-nya Linux gitu kan. Nama sebutannya gitu kan. Terus nama pendirinya itu siapa, pencipta awalnya itu namanya Linus Torvalds gitu pada tahun 5 Oktober 1991. Berarti sekarang udah 29 tahun gitu kan. Nah, itu kelebihan ini ada beberapa ya gitu kan. Yang pertama sifatnya itu kan open source gitu kan. Nah, bebas digunakan siapa saja gitu kan, dan tidak memerlukan lisensi gitu kan. Nah, bedanya sama Windows itu kan, kalau Windows kan baru diinstal harus punya lisensi Windows-nya. Kalau Linux itu tidak, karena kan open source gitu kan. Karena open source ini bisa dikembangkan gitu kan. Dulu juga sempat kita ada project sama Mas Arjan kalau nggak salah di sini join juga gitu kan. Itu juga sempat bikin juga, mau bikin project sistem operasi buat kampus, cuman mungkin karena terkendala kami udah lulus duluan gitu kan. Lalu poin kedua itu Linux itu lebih kebal virusnya gitu kan dibanding Windows, karena kalau dibilang Windows itu kan apa-apa harus pakai antivirus, apa-apa harus bayar lisensi gitu kan. Kadang kalau beli lisensi cuma berapa hari, berapa minggu gitu kan. Nah, aplikasi bawahnya itu relatif lengkap gitu. Jadi sekali install biasanya udah dikasih Office-nya, multimedianya gitu kan. Itu udah banyak sih, udah kayak mungkin hampir sama kayak Windows, cuma lebih menurut saya sih gitu kan. Sebagai Linux user tuh lebih nyaman aja gitu kan buat pengguna baru gitu kan. Terus poin 4 itu user interface yang bisa di customable gitu. Jadi di CDE-nya itu bisa di custom sesuai kita gitu. Ada yang pengen tampilannya seperti Max atau si icon-iconnya bisa dirubah. Memang sama secara ini Windows dengan Linux, cuma kan lebih banyak bisa customnya itu Linux gitu kan. Terus software centernya itu lebih mumpuni gitu kan. Kalau dibilang kan kalau di Linux itu kan banyak software centernya, ibaratnya kayak Play Store-nya Linux gitu loh. Itu udah banyak banget gitu kan aplikasi di situ, mungkin ribuan atau jutaan gitu kan di situ. Dan itu saya yakin jelas sifatnya open source, nggak berbayar, nggak pakai lisensi.
dibanding seperti Windows. Ini saya membandingkan yang saya pakai ya gitu kan. Lalu untuk kekurangan Linux itu, poin pertama itu perlu adaptasi. Kalau orang pertama user ini apa namanya, user Windows pindah ke Linux, itu benar-benar harus adaptasi gitu kan, harus adaptasi karena memang biasanya dikasih dengan GUI gitu kan. Maaf sebentar, saya geser dulu. Oke. Maaf teman-teman, saya lagi di luar soalnya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, kita lanjut lagi untuk yang pertama tadi, karena kan rata-rata orang Indonesia itu kan ada yang pakai Windows, ada yang pakai Linux gitu kan. Pertama kali pindah dari Windows ke Linux itu mungkin perlu adaptasi ya, karena kan secara menginstal, secara uninstall itu memang sih sama, ada juga di Linux mode untuk uninstallnya, installnya gitu. Cuma kebanyakan itu menggunakan terminal gitu. Kita mau ngedit apa harus pakai terminal, atau mau install apa pakai terminal, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, Linux ini tidak cocok. Sorry, ini tidak cocok untuk gamer gitu kan, karena sistem ini sangat meskipun beberapa game di Linux itu ada sih OS yang di Linux itu yang bersifatnya game juga, cuma lebih kurang sih kalau untuk ngegame gitu di Linux gitu kan. Nah, yang lain, nah ini nih yang sering kita bahas gitu kan, yang sering kita apa namanya, sering kita lalui di Linux, karena kan di Linux itu rata-rata pakainya command line, terminal gitu kan. Gitu. Pokoknya canggih lah kalau pakai Linux, dikit-dikit harus pakai terminal gitu kan, dikit-dikit harus pakai terminal gitu kan. Udah kayak anak hacker kan gitu. Terus untuk dukungan hardware gitu agak kurang sih, karena kan Linux ini kan dikembangkan oleh komunitas gitu kan. Jadi kayak dukungan driver mungkin kalau ada updatean yang terbaru itu mungkin agak kurang gitu kan. Jadi mungkin speednya antara jarak 3 atau 2 tahun ke depan gitu kan agak susah. Mungkin kalau dikembangkan lagi drivernya akan mudah gitu kan. Untuk ketersediaan software gitu kan. Ketersediaan software kalau Windows mungkin banyak gitu kan. Tapi ada juga alternatifnya untuk Linux gitu kan. Kalau dibilang sih ketersediaan softwarenya memang lebih sedikit sih dibandingkan Windows gitu kan. Tapi tidak salah, kita harus mencari googling lah intinya, harus cari relatif alternatifnya gitu. Ada nggak sih gitu di Linux gitu aplikasi ini gitu kan. Terus ini akan sedikit bahas ya tren Linux ini. Ini saya ambil pada tahun 2016, mungkin udah lama ya, karena saya juga udah jarang update sih, cuma karena saya menggunakan Linux itu aja gitu kan. Tapi saya bahas sebenarnya ada sih yang apa namanya, grafiknya itu sampai sekarang, cuma aku kemarin kayaknya belum sempet, hari ini nggak ini karena agak sibuk juga. Ini ada beberapa tren Linux gitu kan, ada 6 poin gitu kan di beberapa negara itu. Yang pertama itu Cina itu menggunakan Ubuntu Kylin gitu kan. Terus yang kedua itu OS Nova, kalau ada yang tahu Nova OS atau operating system Nova Linux gitu kan. Untuk di Korea Selatan sendiri dia pakai Red Star OS. Terus di Indonesia itu terkenal dengan Igos Nusantara Linux. Mungkin udah banyak kali ya di Indonesia sendiri, kayak Koordinator Linux, terus kayak Blangkon gitu dan sebagainya. Cuman pada saat itu terkenalnya dengan Igos Nusantara. Lalu di India ada BOS, Barat Operating System Solution. Lalu nomor 6 di Turki itu mereka rata-rata pengguna Linux Pardus gitu, atau Pardus Linux gitu.
Oke, kita lanjut. Nah, ini macam-macam distro sesuai kategori. Ada 5 yang saya ambil. Ada Pentest, Education, Multimedia, Gaming, dan Server gitu kan. Oke, untuk pertama di Pentest mungkin kalau ada anak-anak yang suka Pentest atau dibilang hacker katanya gitu kan, bisa coba apa Linux ini gitu kan, kayak kali Linux, Dracos, Parrot gitu atau Blacktrack gitu kan. Sebenarnya banyak sih gitu hacking. Cuma rata-rata yang dipakai gitu kan seperti kali Linux gitu kan. Terus OS ini dia dari Indonesia sendiri gitu kan. Dragon Komodo Operating System. Lalu untuk education, nah ini kayak seperti saya gitu kan. Waktu dulu baru belajar Linux gitu kan. Itu biasanya saya menggunakan pertama itu Ubuntu karena kan something is new kan. Ibaratnya kayak wah saya pengen belajar Linux gitu kan buat edukasi dulu gitu kan. Karena Ubuntu ini kan sangat mudah gitu kan untuk diinstal dan namun sekarang sih saya pakainya Linux Mint gitu. Nah, tergantung kebutuhan juga sebenarnya Linux itu sama gitu kan. Tapi tergantung penggunanya juga. Nah, edukasinya ada elementary OS, ada Ubuntu, ada Linux Mint, ada Zorin. Zorin ini mirip seperti Windows. Lalu ada Kubuntu. Lalu next untuk multimedia. Nah, mungkin ada yang pernah coba untuk buat editing video, editing audio mungkin Linux di bawah ini kayak Ubuntu Studio, Apodio, Fedora, dan Apple Linux gitu. Lalu untuk poin keempat, nah ini untuk yang suka game silakan coba ada Batakera OS gitu, Linux gitu kan. Terus Laka Linux sama Steam OS. Lalu untuk yang kelima ini saya ambil sih beberapa contoh doang gitu, mungkin banyak di luar sana yang cuma rata-rata pakai orang itu ada Debian server, terus ada Ubuntu server dan Red Hat. Mungkin dari saya sih singkat saja ya Mas Mbak gitu kan dari saya. Dan pertanyaan dari saya tuh kapan untuk mulai beralih ke open source gitu. Setidaknya kalau memang penasaran coba-coba di VMware, VirtualBox gitu, tak ada salahnya gitu. Untuk coba-coba gitu, belajar yang baru. Karena menurut saya kalau harus Windows itu semua tuh berlisensi gitu kan. Saya juga di kantor gitu kan, pengguna Windows dikit-dikit harus pakai lisensi dan itu nggak sembarangan aplikasi yang kita install. Kebanyakan harus minta izin dulu sama staffnya dan gimana gitu kan nggak enak gitu kan, apa-apa harus minta tolong gitu kan nggak enak. Tapi kalau sendiri kan dia sifatnya bebas gitu. Di kantor pun ada yang pakai Linux gitu, rata-rata ini sih back end rata-rata mereka pakainya Linux gitu. Mungkin kalau saya masih pakai Windows karena udah peraturan sih gitu. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Dan saya kembalikan lagi monggo ke Pak Agung sebagai moderator. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi sudah kita dengarkan paparan dari sedikit mengulas tentang Linux. Mungkin berikutnya Mas Niko atau Mas Arif duluan nih. Monggo. Oke, Mas Niko mungkin duluan. Ya. Oke, langsung aja Mas Niko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam kebajikan. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya, biar lebih afdol ya.
Ya, inilah nama saya, Niko Suwaryo. Biasa anak-anak kalau dipanggil di kampus tuh Kaniko ya. Saya profil saya itu di PT CDM sendiri sebagai SMO, dan sekode itu sebagai struktur atau data science, dan sekaligus juga sebagai pendirinya. Nah, kalian saya di bidang BI, Business Intelligence, atau biasanya di AI, Artificial Intelligence, itu sebagai kecerdasan buatan, maupun di data mining, machine learning, text mining, dan learning. Nah, pendidikan saya itu education yang S1 saya di Teknik Informatika di Universitas Pelita Bangsa, dan S2 saya di Presiden University, ngambil Master of Science Informasi Teknologi. Nah, mungkin kita lebih ke arah sharing ya, jadi intinya kita proses sih sebagai PBGOS ini sebagai wadah ya. Ya dulu sempet ya, kita dari awal pendiri itu udah lama sih ya, 2015-an ya. Sejaknya kita masih kuliah di Pelita Bangsa. Ya, dulu kita sempat setiap agenda kegiatan itu hampir semua aktif ya. Nah, maupun main workshop atau seminar atau pelatihan dan segala macam, ya alhamdulillah dari setiap bulannya kita setiap selalu ada agenda, entah dalam 1 minggu sekali ada 2 agenda, dan 1 bulan sekali ada 3 agenda. Nah, di waktu tahun kemarin tuh kita alhamdulillah ya rutin ya. Cuma kok sejaknya kita selesai gitu, teman-teman selesai kan, kok sekarang itu nggak aktif kan. Ya seharusnya kita udah yang buat wadah ini sangat disayangkan gitu. Kalau nggak ada regenerasinya berikutnya gitu. Karena apa? Justru kalau adanya wadah ini, kita memudahkan siswa dalam persepsi media pembelajaran maupun tugas akhir, itu sangat membantu banget. Ya, Iya Pak Cilik. contohnya gini, misalkan kita ada kendala dalam media tugas akhir, nah kita kan punya wadah nih, konsultasi sharing-sharing sama teman yang berpengalaman, yang udah lulus duluan kan. Jadi kita, oh iya, kita wawasan kita terbuka gimana sih cara proses tugas akhir gimana ini kan ya, karena ada wadah ini kita bisa dimantau ya. Nah, sebagai PBGOS ini sebagai ini ya, wadah udah di bawahnya dulu PBGOS itu ada ya, ada kan. Nah, PBGOS ini sebagai menaungi dari KS Web dan KS Linux sendiri. Nah, cuma untuk sekarang ini hampir ya tiga ini sebagai ya perkiraan ya sekitar 2 tahun ini ya nggak ada kegiatan sama sekali. Ya, baru kali ini kita jalan utama atau membuka ya untuk regenerasi ke depannya seperti apa sebagai relasi atau jaringan kan. Gimana siswa-siswa ini membutuhkan atau media untuk sharing. Nah, kita juga bisa terbuka, oh ya gimana sih ada problem atau masalah apa kan. Ternyata saya problemnya di media pembelajaran, bikin sistem aplikasi atau bikin berbasis web. Nah, gimana nih? Nah, kita kan ada platform nih, ada wadah ini. Nah, kita sharing dong problemnya di mana, masalahnya di mana, karena kita udah ada di bidangnya gitu. Nah, makanya dari kelompok ada wadah studi PBGOS ini sendiri ya masing-masing ya. Mungkin di sini ada Kak Ahmad sebagai kalian di jaringannya kan. Ada Kang Sapi'i sebagai di Androidnya kan. Kalau Pak Agung kan tahu sendiri lah, udah kalau ketemu di Pak Agung di kampus kan agak malu kan. Ya mungkin kalau ada wadah, ada PBGOS kan kita lebih enak gitu, sharing sessionnya gitu. Oh ya di grup ini saya ada kendala nih problem ini, jadi kita saling terbuka gitu. Nah, kalau mau aja lebih dalam ya,
mungkin data mining bisa nggak? Ada toolnya open source, ada banyak, ada R. Ntar juga akan dijelasin nama Kang Arif mengenai R-nya. Kalau saya ke arah teknisnya untuk gimana sih ke depannya PB Girls ini kan. Ya bukan berarti saya di sini berarti di kita ini aja sih, saling buka wawasan aja sih. Ya, kalau ingin terbuka, makanya kenapa saya juga ya squad ini kan, ya squad ini sebagai ini sih karena di eksternal aja. Ya intinya sih kita anak-anak dari PP Ghost juga kan, nggak mungkin kalau orang-orang kenal propose, kita mungkin kan mungkin disonding dari internalnya dulu. Kak ini saya bikin acara ini, nah pembicaranya itu mana, kita bisa dari luar, dari teman-teman yang udah lulus kan, atau teman yang siap kita bantu di follow. Tahu ya kita di mana di mikotiknya kan sama Suryadi kan, atau mau di kritik mana, ya kita punya keahlian masing-masing, ya tinggal di ini apa di saya nah, sebagai kalau saya sendiri ya sangat beruntung banget loh adanya PB Ghost dulu kan, kita bisa terbantu. Nih, jadi kita pengetahuan itu kan sendiri ya. Itu aja sih dari gambaran dari ini kan. Ya mungkin kalau di open source lebih tadi udah dijelasin sih ya. Kalau dari Kang Sapi sendiri kan. Nah, itu gambarannya ntar kita lebih Abdulnya lagi, ntar kita ada season berikutnya. Nah, PB Ghost ini mau ngadain season apa kan. Yang penting kita ada selama pandemi COVID ini ya kita menggunakan teknologi seperti webinar online kan nggak apa-apa. Yang penting kita membuka wawasan kita gitu. Oh ya, bagi adik kita kan, oh iya lagi ada yang tugas Android, kita bisa ada, kita KSAPI kan bisa bantu untuk belajar di Androidnya sampai udah nyampe Jakarta kan. Nah, mungkin kalau belajar di OpenStream mau di R kan, di statika atau di data mining ada Kang Arif kan. Jadi kita sama semua itu terbuka lah untuk adik-adik atau teman-teman maupun di internal maupun eksternal kan. Gitu. Ya kita kalau untuk berbagi ilmu ya terbukalah untuk siapapun yang membutuhkan kan. Ya mungkin dari saya cukup sekian sih ya untuk gambaran dari mulai teknisnya ini. Mungkin kalau ada penambahan atau tanya jawab kita bisa buka ntar setelah sesi presentasi dari Kang Arif sendiri atau Mas Arif sendiri, baru kita buka sharing ini, kita serahkan ke moderator. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Niko. Nah, cukup apa namanya membuka wawasan ya. Nanti Mas Niko ini akan banyak sharing nanti kan. Dia membuka apa namanya konsultasi lah gitu kan. Nanti kalau teman-teman ingin konsultasi mengenai skripsi dan lain sebagainya, Mas Niko ini siap membantu. Gitu kan. Oke, mungkin selanjutnya Mas Arif, monggo silakan untuk melakukan presentasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit spoiler aja ya Pak. Soalnya saya lagi di kampung halaman, ini juga di luar susah sinyal. Jadi kalau tethering via wifi juga susah, tadi saya udah nyoba. Mungkin buat next session aja kali ya Pak. Oke, siap, nggak apa-apa. Paling spoilernya nextnya yang mau saya bahas yaitu tentang the power of R itu kan. Jadi R itu mungkin dari teman-teman sekalian nggak jarang dengar lah itu apaan sih kan. Nah, R itu adalah bahasa pemrograman juga, sama kayak Python, Java, Scala itu. Dan dikenalnya itu oleh orang-orang statistikal gitu kan.
Cuman sekarang R itu beralih ke data scientist. Jadi orang-orang yang computing juga harusnya bisa belajar itu kan untuk pendalaman, misalnya untuk machine learning, deep learning, natural language processing gitu kan. Nah, mungkin itu sedikit-sedikit manfaatan nanti buat kedepannya. Terus nanti nextnya saya mau mengcompare lah perbedaan antara R dengan Python itu kan dari segi data scientist-nya gitu. Bukan dari general programming ya. Terus rencana sih ada hands-on bikin word cloud pakai R itu. Mungkin kalau dari teman-teman yang mau praktik juga bisa itu. Cuman diinstal R sama RStudio-nya aja. Kalau nggak bisa di online itu di rstudio.cloud. Teman-teman bisa daftar akun, kemudian langsung gunain IDE-nya gitu. Sebenarnya udah siapin PowerPoint-nya, cuman masalah sinyal itu Pak. Jadi ya mungkin next session aja gitu Pak. Mungkin itu spoiler lah buat kedepannya, buat next sessionnya gitu. Udah, terima kasih. Oke, wah singkat banget ini. Oke, nggak apa-apa. Ini ya. Sebenarnya memang ini juga di luar sih. Ya, acara kita ini kan perdana, jadi ini membuka wawasan dulu nanti gimana nanti kedepannya kita. Kalau ini responnya lumayan ya, ada tadi 20-an tapi keluar masuk mungkin karena koneksi juga. Ya cukup lumayan lah, ini ada 20-an orang itu udah lumayan lah untuk kali pertama kan. Nah, jadi nanti ini diharapkan juga teman-teman ini juga nanti ngisi form ini ya untuk feedbacknya supaya nanti acara kita ini ada masukan gitu kan. Nanti supaya kedepannya kita bisa ngadain acara-acara berikutnya. Ya, tadi Mas Arif juga sudah ngasih spoiler bakalan sharing tentang machine learning ya kan, penggunaan R seperti Python, text mining dan lain-lain. Nah, ini banyak ilmu yang bisa digali dari Mas Arif ini. Makanya teman-teman jangan sampai melewatkan kesempatan yang baik seperti ini. Jadi nanti ya kita harapkan ada keberlanjutannya. Makanya kalau bisa ada yang mau ya tadi kalau dia dari form isian kemarin ada yang mau jadi pengurusnya di PBGOS ini. Nah, harapannya nanti ada penerusnya supaya kita ada yang mengorganisir event-event ini gitu loh kan. Nah, karena kalau saya sendiri kan di sini sifatnya saya adalah sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi. Jadi mengumpulkan teman-teman supaya memberikan arahan, nah seperti itu. Nah, karena saya sebagai fasilitator hanya bisa mengarahkan, bukan yang kalau saat ini memang ya saya yang meng-create nih, saya yang memoderatori. Nah, ke depan jangan saya lagi gitu kan. Ini saya membuka aja gitu kan. Nah, mungkin itu monggo kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya langsung voice ataupun mau via tag di chat juga nggak apa-apa, yang penting kita diskusi aja. Monggo. Monggo silakan teman-teman bila ada yang mau bertanya. Gitu. Ini sifatnya sharing kok, nggak harus itu bebas mau nanya apa aja gitu kan. Pak, izin nanya nih. Ya, silakan. Untuk yang kayak machine learning dan data science kayak gitu, ntar ada sharing sessionnya juga, Pak. Ya, tadi kan sudah Mas Arif siap untuk mengadakan sharing session tentang machine learning tadi kan. Ya, jadi kan itu nanti ya makanya ya kita akan agendakan nanti untuk kedepannya gitu. Nah, gimana Mas Hiro, siap nggak ini jadi di PBGOS nih? Saya sebagai member aja, Pak. Ilmunya belum mumpuni. Nggak masalah, kan kita di sini belajar bareng-bareng gitu kan, supaya paling tidak ada yang memanage gitu aja. Soalnya dari lama udah pengen banget kayak belajar machine learning, data science, terus data mining kayak gitu, Pak. Iya.
untuk Bang Irul ya, Bang Irul walaupun saya juga sama sih, masih sedikit gitu kan ilmunya. Setidaknya kalau kita sharing seperti ini kan, mudah-mudahan gitu kan ilmu kita bermanfaat bagi orang yang nggak tahu jadi tahu gitu kan, yang tahu ya mudah-mudahan bisa lebih lagi gitu kan, dan bisa sharing gitu kan. Karena sangat sayang banget sih gitu kan kalau ibaratnya jarang gitu kan kalau ada orang yang mau sharing-sharing seperti ini gitu kan. Kita kan emang pengen sharing lah ilmu apa walaupun sedikit, kalau sharing kan mudah-mudahan bermanfaat gitu. Iya, pisan. Ini ada Kang Ahmad Suryadi nih, mana suaranya nih? Mungkin bisa ngasih spoiler juga nih. Nanti bakalan mau ngisi juga nih Bang Ahmad nih. Yang pemegang jaringan di kampus. Yang belum join di grup Telegram dari luar bisa join ya Pak ya? Boleh, bisa aja. Boleh, masalah. Apa-apa. Mungkin linknya bisa di share Pak di sini. Pokoknya kali teman-teman ada yang mau join itu. Udah saya share sih, itu tinggal di ini aja. Di chat ya. Mas Ahmad gimana nih? Ada yang mau disampaikan? Halo. Oh iya. Ya halo, ada suaranya Mas? Ada. Ya. Suaranya barusan. Oke, apa ya spoilernya ya kalau dari saya? Ini kan temanya open source ya. Temanya open source, bahasnya lebih banyak ke sisi Linux ya. Saya pribadi memang pakainya Mikrotik, dan Mikrotik itu biasanya Linux ya. Ya. Kalau dibilang pakai Linux sendiri, saya pengalaman pribadi sih paling kayak baru Ubuntu, kemarin nyobain di kantor juga kita pakai CentOS untuk server PBX yang di icon gitu buat kontak CentOS 123. Udah sih, paling ya nggak ngedalamin banget juga, tapi mau nggak mau harus bisa Linux bener dah. Saya dulu, ya mungkin Pak Agung saksinya, saya Linux tuh hampir bisa dibilang apa ya, nggak anti juga, tapi susah banget belajar Linux. Tapi ketika saya terjun di dunia kerja, saya beberapa kali karena gabung di sysadmin juga untuk handle server, mau nggak mau kita harus benar-benar paham Linux sih ya. Kalau waktu di kantor pertama sharing aja, saya pernah dulu terjun juga di di SuperGate One. Itu dia ibaratnya dia konsultannya bank ya. Cuma saya resign pas sudah tahu. Jadi konsultan kayak Bank Mandiri, Bank BCA, nah servernya dulu kita handle kayak Bank Nobu. Itu servernya kita handle, dan di situ kita pakai Red Hat ya untuk servernya. Ya, jujur setelah saya tahu di situ konsultan dan projectnya ke finance gateway khusus bank, saya desain. Dapatlah saya di Icon Plus ini. Nah, di sini juga kita mau nggak mau belajar server juga. Di sini saya pakainya Linux ya, karena kita lebih ke kontak center 123, jadi servernya itu pakai CentOS, karena yang sediain untuk host gateway kayak Isabel, terus apalagi ya Xlayer dan lain sebagainya itu supportnya di CentOS aja, bawahnya CentOS dia. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin sekarang masih ragu belajar Linux, belajarlah, jangan kayak saya baru belajar ketika pas udah terjun di dunia kerja ya. Pas di kampus saya malas banget belajar Linux, karena bagi saya ribet ya skripnya, apalagi kalau mau update dan macam-macam. Tapi ternyata ketika saya terjun di dunia kerja itu benar-benar kepake. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti buktiin aja deh ketika gabung di sysadmin atau meeting server, pasti pakainya Linux, jarang banget pakai Windows. Di tempat saya ada beberapa server memang pakai Windows, tapi kebanyakan untuk yang PBX dan server yang lebih secure kita lebih prefer ke Linux sih. Ya. Udah Pak Agung gimana sharingnya, cukup nggak sih gitu? Oke. Nanti kira-kira mau ngisi bab apa nih nanti sharing berikutnya nih? Kalau saya dikasih kesempatan ngisi, saya mau ngisi basic Mikrotik aja ya. Cuman syaratnya itu kalau mau teman-teman prefer Mikrotik real device. Kalau Mikrotik simulasi
nanti teman-teman nggak akan ngerasain feel untuk konfigurasi real device. Kalau mau bikin aja, di kampus kan banyak mikrotik tuh, bolehlah di situ saya dari sini, nanti teman-teman kalau memang boleh onsite jaga jarak ya nanti pakai alat kampus aja kalau memang seandainya nggak punya pribadi, tapi sih bagusnya punya pribadi gitu. Saya juga punya kursus online. Promo dikit ya. Boleh, nggak apa-apa, promosi boleh. Moga-moga Mas. Ya, dan itu luar biasa peminatnya ya. Kita harganya karena memang murah ya. Jadi luar biasa peminatnya, itu mulai dari anak kuliahan sampai bapak-bapak yang udah uzur, dia sangat minat banget kursus online seputar mikrotik ya. Karena mikrotik ini selain alatnya kecil, murah, bisa dipakai langsung untuk buka usaha. Mungkin bagi teman-teman yang familiar dengan istilah RT/RW ya, nah itu perangkat paling sering dipakai itu mikrotik. Ya, jadi kursus saya seputar RT/RW itu banyak banget peminatnya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mau belajar mikrotik nanti boleh sharing-sharing ke saya. Insya Allah saya open ya, nggak pernah close ya, untuk yang mau sharing monggo. Ya. Tapi kalau kita balik lagi ke topik open source, teman-teman wajib belajar sih. Nanti kalau memang teman-teman mau terjun di dunia kerja dan dapat income yang lebih besar, khususnya kayak masuk ke sysadmin dan lain sebagainya, pasti teman-teman akan nemuin yang namanya Linux. Mustahil nggak nemuin Linux. Gitu ya. Udah, mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih Mas Ahmad atas sharingnya. Oke, mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Ini Mas apa namanya, Bang Asep juga belum gabung nih, kayaknya dia lagi apa namanya di nikahan kemarin, jadi masih belum sempat gabung. Iya, Mas Asep ini nanti Kang Asep ya, nanti dia ingin sharing tentang Android nantinya, Android development. Jagonya di Android tuh Asep tuh. Ini yang jago Android itu Kang Safi'i, nah, itu juga jago Android ini. Masih noob Pak. Kalau yang mesin learning itu tadi Mas Niko, gitu kan, Kang Arif, spesialis di R sama Python. Ini teman-teman yang gabung udah pada lulus atau belum Pak ya? Atau masih jadi ini mahasiswa di PB? Ya, ini rata-rata masih mahasiswa ini. Oh, mahasiswa. Ayo dong buka suaranya mahasiswa. Kalian tuh udah bukan siswa lagi tapi mahasiswa gitu kan. Udah mahaknya siswa gitu kan. Ayo dong. Oh itu Imran. Nanda. Saya lulusan UPB itu tahun kemarin. Itu saya temennya Safi juga. Nah, saya kan udah terbiasa pakai itu kan terbiasa pakai Linux. Nah, ke Linux itu yang paling gampang dipelajarin itu Linux apa ya? Soalnya kan kita kan apa itu udah terbiasa di Windows, Linux kan pasti kagum. Dengan Linux itu banyak mesinnya, banyak tipenya gitu, dan banyak kegunaannya. Terus untuk yang lebih enaknya itu kita pakai apa dulu gitu. Sekian sih. Baik, mungkin saya akan menjawab ya pertanyaan Mas Imran. Mungkin kalau menurut saya sendiri ya, pribadi saya pertama kali itu menggunakan Ubuntu Mas itu, karena Ubuntu sendiri tuh hampir sama sih sebenarnya kayak Linux gitu kan. Dia GUI-nya juga kan pakai GNOME gitu kan. DE-nya itu desktop environment-nya itu. Jadi nggak jauh beda kayak Windows, ya ada taskbar-nya juga gitu kan. Ada Explore-nya juga, itu hampir sama sih gitu. Mungkin kalau nggak prefer ke Ubuntu bisa ke Linux Mint gitu kan, Linux Mint, atau kalau nggak Zorin gitu, dicoba-coba aja Mas gitu. Soalnya kan distro Linux itu kan banyak ya gitu kan, gitu. Mungkin kalau saran saya itu pertama kali itu mungkin Ubuntu dulu gitu kan, karena kan Ubuntu itu familiar banget gitu kan di kalangan
siswa, bahkan saya waktu SMK dulu tuh pertama belajar itu Ubuntu. Waktu dulu tuh Ubuntu versi 9 kalau nggak salah, itu waktu kelas 2 SMK. Itu ibaratnya saya juga baru mengenal gitu kan Linux gitu kan, belajar juga gitu kan. Dan memang pertama awalnya itu kok beda gitu, ini apa gitu kan. Gitu. Kalau nggak dicoba itu penasaran terus Mas gitu kan. Makanya ya cobalah gitu, coba pertama kali belajar installnya dulu lah gitu kan. Karena secara install itu agak sedikit beda sama Windows gitu. Karena kan kalau Windows next doang gitu kan. Dan pembagian partisinya juga ada perbedaan gitu. Mungkin kalau di Windows sendiri dia kan langsung ke sistemnya itu langsung data C gitu, file disk C gitu kan, dia langsung ke situ. Nah kalau di Linux sendiri dia tuh ada swap gitu. Nah swap ini ibaratnya kayak pengganti RAM gitu. Jadi kalau misalkan RAM-nya overload gitu, dia bakal nge-swap ke swapnya ini gitu lah. Nah untuk rootnya ini kalau kayak Windows itu local disk C gitu, sistemnya Linux tuh root gitu, yang yang panahnya itu bukan panah sih ya, slash gitu ikonnya itu gitu. Mungkin kalau saran saya Mas pakai Ubuntu atau kalau enggak Mint gitu kan, lebih ringan sih menurut saya gitu, hampir sama juga seperti Windows. Mungkin kalau mau lebih ini lagi, ada satu yang hampir mirip, taskbarnya juga di bawah itu pakai Ubuntu gitu. Sama sih based on Ubuntu juga gitu. Ya karena Linux kan open source gitu kan, bisa dikembangkan lagi gitu kan. Bahkan kalau Mas Imron mau kembangkan lagi bisa gitu kan. Kenapa Debian kah atau Ubuntu kah gitu, Fedora atau macamnya bisa gitu ya. Mungkin itu saja Mas Imron. Apa kurang jelas atau mau ditanyakan lagi? Atau kurang jelas? Ya, berarti Ubuntu ya. Di dekatnya. Kalau masalah distro sebetulnya selera aja sih. Kalau mau cari yang mirip Windows itu banyak sebetulnya. Kalau mau cari yang mirip Windows juga banyak. Ada Kilin ya. Kilin itu juga mirip Windows. Ada yang sama proses Windows 7 itu apa saya lupa ada. Nanti kalau nggak salah itu Jorin OS Pak. Kalau nggak salah ya. Iya. Jorin OS. Aku pernah nyoba sih itu. Dia hampir sama itu kayak Windows gitu. Kalau yang mau mirip Mac juga ada. Ya. Kalau yang mirip Mac itu Linux apa ya, Pak? Ya kalau itu mah bisa KDE juga bisa di custom juga mirip Mac. Kalau yang sudah ini yang agak-agak mirip dari awal tuh ini elementary. Itu udah ada defaultnya, udah ada plang tuh kan, plang apa namanya istilahnya ikon-ikon di bawah itu sama taskbarnya itu udah mirip. Oke, jangan lupa untuk isi feedbacknya ya, ini yang isi baru sedikit ini baru ada 6 orang yang isi, supaya nanti kita dapat masukan gitu kan. Gue diisi linknya tadi, kalau yang belum dapat linknya share lagi linknya di chat. Itu untuk Mas Imron saya juga ngelampirin ini ya, link buat download di distro Linux ini, bisa dikunjungi DistroWatch. Itu lengkap banget Linuxnya itu dari berbagai macam Linux gitu kan. Ada sekitar 100 Linux mungkin di situ, 100 distro Linux.
Distro Watch ya. Kang, terakhir nih Kang, mau nanya nih. Mau nanya tentang Kemendikbud. Kenapa sih kita harus pakai Linux sih, sedangkan publik udah menerimanya dan udah tahunya itu ya Windows itu udah digunakan. Kenapa kita harus pakai Linux? Maaf Bang Irul, bisa diulangi lagi soalnya suaranya putus-putus. Jadi kenapa sih kita harus pakai Linux gitu kan? Sedangkan publik yang saya tahu ya, mungkin yang lainnya, yang saya tahu yang lebih dominan dan yang lebih gampang dipakai secara publik ya Windows gitu. Nah, kenapa kita harus pakai Linux? Oh, oke. Saya boleh jawab dulu yang ini. Boleh. Monggo Mas Ahmad dulu. Oke, saya jawab dari pengalaman Mas ya. Jadi gini, publik yang umumnya Windows ini yang Mas masuk ini dari end user personal atau memang sisi server? Kayak personal aja gitu. Oke, kalau personal kebanyakan kita memang pakai Windows, termasuk saya sendiri. Tapi kalau Mas tadi bertanya, kenapa sekarang pakai Linux? Ini untuk melatih kita untuk lebih maju ke depan, Mas. Karena kalau memang Mas endingnya pengen jadi seorang, ya, kayak sistem administrator, terus kayak megang belajar server, itu mau nggak mau harus belajar Linux. Karena pengalaman saya tadi yang udah sempat saya share, saya fear Windows dari dulu, dari kampus juga ke Windows. Masuk ke open source ini cuma sekedar ikut-ikut aja, ngapain Linux kayak Linux Ubuntu, sekedarnya aja gitu. Tapi ketika saya real terjun di dunia lapangan, karena basic saya network, akhirnya digabungin lah saya masuk ke tim sysadmin. Nah, sysadmin itu orang server semua. Nah, di situ stuck, saya mau nggak mau harus belajar. Ya, karena memang server mereka itu pakai Linux semua. Enggak cuma di satu kantor, saya di kantor kedua pun menemukan kasus yang sama ya. Server itu pakai Linux. Nah, jadi kalau memang ada pertanyaan kenapa harus belajar Linux, itu untuk prepare ke diri kita pribadi aja. Jadi kita nggak kaget ketika nanti terjun di dunia kerja. Seandainya memang kita belajar pun nanti di dunia kerja nggak terlalu banyak gitu loh, nggak terlalu blank banget gitu. Apalagi sampai sekarang seandainya emang ada yang belum bisa install Linux atau nggak tahu dari partisi harddisk Linux atau nggak tahu komen dasar sharing, mulai dari sekarang sih harus belajar sih menurut saya pribadi, biar nanti ketika terjun di dunia kerja nggak kaget banget ketika ketemu server Linux dan kita harus megang itu gitu maksud saya. Monggo yang lain boleh dikasih masukan lain. Mungkin saya sedikit menambahkan ya dari Mas Ahmad. Betul sih dari Mas Ahmad. Saya juga pengalaman sih di beberapa kantor gitu kan. Apalagi yang namanya server ya. Kebanyakan pakainya itu Linux gitu kan. Karena si Linux ini kan ya memang ada yang sifatnya enterprise juga, ada yang sifatnya open source juga. Namun kebanyakan itu kebanyakan pakainya Linux gitu, karena lihat dari budgeting gitu kan. Ya betul ya Mas Ahmad, karena Windows itu benar-benar berbayarnya wow luar biasa gitu kan. Saya juga kalau untuk personal saya lebih prefer ke Linux gitu kan, karena ya mungkin karena saya juga basicnya dulu suka sama Linux gitu kan. Karena untuk kedepannya itu menurut saya berguna banget gitu Linux itu gitu kan. Untuk custom apapun, baik sistem gitu kan, maupun kita kayak saya developer gini gitu kan, saya lebih nyaman dengan Linux gitu kan. Oh, ini pengalaman saya membandingkan Linux dengan Windows gitu kan, karena saya kan developer gitu kan. Ketika saya ngoding di Windows gitu kan, itu minimal RAM gitu kan, laptop saya gitu, itu minimal itu kan harus ya memang dari spek dari referensi Androidnya itu kan 4 GB gitu kan. Namun 4 GB itu menurut saya kurang banget gitu kan. Karena apa? Ya memang untuk codingnya aja
bisa nyampe 2 atau 3 giga gitu untuk running up-nya si Unreal Studio-nya sendiri. Namun ketika pakai Linux gitu kan, RAM 4 GB itu benar-benar cukup gitu. Karena di Linux itu ada namanya ruang swap gitu kan. Jadi ketika si RAM ini overload gitu kan, dia akan pindah ke swap ini gitu. Jadi si swap ini ibaratnya kayak temannya RAM gitu loh. Gitu. Si RAM-nya ini bawaannya udah nggak kuat, dia ada swap gitu. Pengalaman saya itu gitu kan. Karena menghambat banget gitu kan. Ketika saya udah ngoding mau deploy gitu kan ke emulator gitu, wah itu benar-benar di Windows tuh lama banget gitu kan. Apalagi yang namanya user gitu kan, klien gitu kan, pengennya tuh serba cepat gitu kan, pengen tahu progresnya gimana. Kalau kurang mumpuni laptopnya gitu kan, wah udahlah gitu, kekejar waktu gitu. Mungkin dari saya itu sih Bang Irul, apa kurang jelas atau gimana gitu kan? Iya sih benar. Ya. Nah, soalnya kan gini, saya juga pernah mengalami itu, apa namanya? Dulu waktu sebelum saya pakai Linux tuh pernah berpikiran seperti ini. Itu waktu pertama kali masuk kerja. Saya kan terbiasa pakai Windows dan di perusahaan pakainya Linux, Ubuntu. Nah, pertanyaan saya di situ, kenapa sih harus pakai Linux? Kenapa sih harus pakai Ubuntu? Gitu. Kenapa nggak pakai Windows aja yang lebih gampang? Gitu. Itu pertanyaan dari situ gitu. Iya sih, betul. Nah, mungkin Apalagi teman-teman juga bertanya seperti itu mungkin gitu kan? iya betul. Emang sih pertanyaan saya juga pertama kali belajar Linux itu ya, ngapain sih gitu ribet-ribet kita harus install Linux gitu kan, sedangkan di Windows ya mudah gitu kan. Ya malum lah waktu zaman-zamannya sering crack atau gimana kan, yang namanya crack kan aduh ampun gitu kan. Namanya nge-crack kan ibaratnya kayak ini loh, orang udah bikin aplikasi gitu kan, terus dia kalau nggak bayar kita crack kan gimana gitu kan, merugikan banget gitu kan bagi perusahaannya dia gitu kan. Nah, kalau Linux ini kan open source gitu, ya, install apa gitu. Ya, mungkin saya ada tambahan ya dikit ya. Boleh Pak Agung? Monggo Mas Iko. Ya. Jadi gini ya Pak ya, kalau lebih kita enak sih ke depannya untuk PBG Mas ya. Ya dari anak-anak yang sharing session sekarang ini ya, mungkin kita bikin apa ya kayak kuesioner untuk kedepannya mau ngadain agenda mikrotiknya atau di Androidnya atau di Linuxnya atau di data mining atau machine learning, deep learning atau text mining kan. Nah itu kita mungkin dari teman-teman yang ikut bergabung di sharing session ini ya bisa kasih pemasukan kan, oh kita bikin agenda ya. Iya itu udah saya buatkan di formnya itu. Udah form ya Pak? Oh iya belum dilihat. Baru 6 orang ini yang isi baru 6. Aduh. Ya tolong dong yang teman-temannya lainnya, soalnya apa ya, biar semangat lah kita kan, ayo kita bareng-bareng gitu. Masa kita jangan sampai kita dibilang sastra ya, sastra komputer kan, mau sarjana IT kok bilangnya sastra kan. Ya makanya kita kan ada pada ini kan ya, kita untuk belajar banyak ke IT-nya lah gitu, minimal kita ya bisa ngoding dikit-dikit kan, ya alhamdulillah daripada nggak sama sekali kan gitu kan. Jangan sampai dibilang sastra kan, saya juga enak kalau dibilang sastra, kamu lulusan mana komputer, bisa ngoding nggak bisa, wah itu mah bukan sarjana komputer, itu mah sastra komputer ini. Itu sih kalau masukan sini ya, syukur-syukur teman-teman semangat lah ya, jiwa-jiwa mudanya nih ya ditunggu ya untuk ininya kan. Ya makasih sih Pak Gung, saya memasukkan itu aja.